diri. Kalau kita kan dari UM DIY, basisnya sesuai dengan namanya ada di Jogja. Untuk woodworking, hobbyist, dan DIY enthusiast. Nah, dan dari woodworking sendiri aja kita kan udah banyak menggunakan produk dari Rexco, apalagi misalnya untuk yang home improvement. Ya. Jadi ya saya juga cukup familiar ya dengan Rexco, tapi untuk beberapa produk tertentu aja. Nah, kalau sekarang mungkin gilirannya Pak Tommy untuk mulai ngejelasin, mungkin bisa di-share perkenalan. Sekalian nih teman-teman yang pada ada di sini bisa juga tahu Pak Tommy dan Rexco itu gimana. Silakan. Oke, thank you nih kesempatannya Om Jeff. Selamat sore juga buat semua teman-teman yang lagi nonton live IG saat ini. Perkenalkan saya Tommy, selaku brand marketing dari Rexco Indonesia. Sedikit informasi mengenai Rexco ini adalah kami utamanya bergerak di pelumas anti karat. Nah, jadi pelumas anti karat ini yang biasanya bentuknya spray pakai kaleng itu. Kurang lebih itu aerosol secara ya, betul mengandung gas, jadi sebagai media untuk untuk mengeluarkan cairannya dari dalam kalengnya. Nah, jadi secara core bisnis kami ini brand Rexco ini satu grup dengan Tekiro Tools yang bisa digunakan di otomotif, industri maupun rumah tangga. Nah, kita cerita sekarang perjalanan brand Rexco sampai hari ini kurang lebih sudah 6 tahun. Kami awal mula launching adalah di tahun 2014. Saat ini juga kami memiliki 6 lini produk utama yang dimana ke-6 produk ini pastinya berguna untuk semua kebutuhan maintenance. Nah, jadi saya coba sebutkan aja, semoga teman-teman maksudnya kalau mau tahu lebih lanjut sih kita punya website yang bisa dikunjungin, tinggal ketik aja sebenarnya googling Rexco Indonesia nanti akan muncul. Nah, cuman produk-produk kita saat ini saya jelaskan singkat, kita ada 6 macam. Apa itu 6 macam? Itu yang pertama pelumas anti karat. Jadi kalau kita bicara pelumas anti karat ini fungsinya memang banyak, bisa digunakan dari industri, rumah tangga maupun otomotif. Simpelnya kalau sekarang kan banyak nih lagi work from home ya, jadi ketika kita lagi work from home mungkin cocok banget nih kita bisa bener-benerin hal-hal yang selama ini nggak sempet untuk kita benerin ketika kita lagi di rumah. Nah, kita bisa benerin contoh pintu garasi, misalnya pintu garasi atau pintu gerbang rumah itu yang biasanya berat. Jadi sesuai namanya pelumas anti karat, dia fungsinya adalah untuk melumasi, kemudian juga untuk mencegah agar karatnya itu tidak timbul lagi. Jadi misalnya pagar-pagar rumah, kemudian pintu-pintu engsel lemari cukup disemprotkan, menghilangkan karat juga akan membuat jadi lancar, menghilangkan bunyi derit-derit yang mengganggu ngik-ngok, nah seperti itu. Nah ini kita punya pelumas anti karat juga di otomotif juga bisa, misalnya yang paling penting adalah buat buka baut yang keras ya, atau saya bilang baut ini maksudnya keras ada beberapa faktor. Biasanya ada yang keras karena dikencangkan sebelumnya oleh kunci torsi yang agak berlebihan, bisa juga ada yang keras karena memang dia sudah lama dan karatan. Nah intinya adalah keras dibuka ini bisa dipecahkan masalahnya oleh Rexco pelumas anti karat. Jadi tinggal disemprotkan ke bautnya, diamkan hingga 1-2 menit dulu agar cairannya dia merata ke celah-celahnya. Nah, nanti bisa dibuka lebih mudah bautnya. Nah, ini baru dari fungsi infiltrate itu gimana? Gimana? Sorry. Jadi sebenarnya cairannya infiltrate ke dalam celah atau gimana sebenarnya? Ya, jadi gini, di setiap baut ataupun skrup sekencang apapun itu sebenarnya selalu masih ada celah, karena gini, yang tingkat kerapatannya tinggi adalah ketika besi bersentuhan dengan karet. Itulah kenapa sebabnya ada yang namanya seal karet. Nah, kalau misalnya dia seal karet, dia rapat 100%, semua pintu mobil itu ada karetnya juga, ada sealnya, makanya air nggak bisa masuk. Nah, selama tidak ada besi dengan karet, jadi kalau masih besi sama besi,
itu masih ada sekian persen celah di mana cairan itu bisa masuk. Nah, di celah-celah inilah yang si cairan Rexco ini dia licin, tapi viskositas cairannya encer, sehingga dia bisa masuk ke celah-celah yang karat. Ini biasa kalau karat ini, contoh kalau kasus karat, dia bikin besi sama besi itu menempel kayak apa ya? Mungkin Nah, kalau misalnya pressure dari can-nya sendiri itu apakah membantu untuk dia infiltrate ke celah itu atau gimana? ada. Kalau faktor dari gas itu kan ketika kita mau masuk ke celah sempit biasanya dicolokin dulu tuh sama pipa kecilnya itu, dicolok ke itu. Kalau ditanya apakah dia berkontribusi membantu cairannya masuk ke celah-celah, ya ada. Nah ya benar tuh, itu ada yang cair pipa merah itu dia berkontribusi. Nah, selain jadi dia didorong oleh angin dari tekanannya itu sendiri, cairannya itu sendiri pun memang punya fungsi meresap. Jadi Om Jeff dan teman-teman juga bisa lihat di YouTube Rexco itu kita ada satu demonstrasi produk di mana baut berkarat ketika kita contoh ya, ini ada anggap wadahnya ini tuh ada cairan Rexco kita taruh, kalau nggak salah, kalau saya nggak lupa kita pakai tempat softline waktu itu. Jadi kalau ada baut berkaratnya ditaruh aja seperti ini lurus, itu cairannya di bawah bisa naik ke atas, bisa meresap. Jadi ekstrim itu untuk kondisi dibalik aja dia bisa naik, apalagi kalau bautnya ke bawah gitu. Oke. Nah terus kemudian saya lanjut ya Om ya. Jadi ya. Gimana? Ya, silakan lanjut dulu. Oh lanjut ya. Jadi tadi kurang lebih pelumas anti karat, kemudian kita juga ada pelumas rantai atau chain loop. Nah ini juga secara fungsi dan kegunaan itu pada dasarnya dia sama seperti pelumas anti karat dari Rexco. Bedanya kalau chain loop dia lebih untuk melumasi bidang-bidang kerja yang ekstrim. Contohnya itu rantai, kemudian roda gigi yang biasanya bergesekan, kemudian juga forklift. Untuk di industri itu biasa rantai-rantai forklift. Nah, jadi tingkat pelumasannya di chain loop ini lebih tahan terhadap kondisi ekstrim. Gesekan, kemudian biasa rantai motor itu kan putarannya kecepatan tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga ada contact cleaner atau pembersih komponen elektrik. Ini juga one of our best seller product, di mana contact cleaner kita ini sangat efektif untuk membersihkan komponen-komponen elektrik. Nah, jadi kalau bicara komponen elektrik juga sama nih, dari rumah tangga, otomotif, industri, lagi-lagi selalu ada komponen elektriknya. Nah, cairan Rexco contact cleaner ini 100% juga tidak menghantarkan listrik. Meskipun kita selalu menginformasikan bahwa di produk contact cleaner kita lebih baik dipakai saat produknya misalnya kondisi harus off ketika maintenance. Nah, tapi kita juga menjamin contact cleaner Rexco itu 100% tidak menghantarkan listrik. Nah, terus itu udah 3 tadi ya. Nah, produk keempat adalah degreaser. Degreaser atau pembersih oli atau gemuk. Nah, kalau yang ini cenderung sangat cocok banget untuk rumah tangga. Jadi, meskipun lagi-lagi otomotif ada, industri juga bisa pakai, tapi saat lagi work from home ini, contoh paling simpel adalah bersihin peralatan dapur. Nah, jadi di Expo degreaser itu hal yang paling sering terjadi kalau peralatan dapur udah lama dipakai, kompor udah lama dipakai, biasanya nanti di sekitar kompor itu suka ada sisa-sisa pembakaran yang cenderung jadi keras, dia hitam-hitam. Nah, ketika kita pengen bikin kinclong kembali, pakai Rexco degreaser nih enak, gampang cara pakainya, kemudian juga Rexco degreaser kita sendiri dibandingkan produk kompetitor ya. Kelebihan utamanya kita tidak mengandung solvent. Nah, jadi mungkin kalau Om Jeff tahu produk degreaser lain kan biasanya efektif bersihin kotoran. Nah, sebenarnya yang bikin efektif itu memang solvent ini kan pelarut kimia, dia agak sifatnya keras gitu. Nah, untuk penggunaan jangka panjang, kalau menggunakan solvent ini biasanya kalau kena plastik, karet, atau kena cat akan rusak lama-lama. Nah, kalau Rexco tidak mengandung solvent.
Jadi untuk plastik, karet, cat ini penggunaan jangka panjang pun aman. Gitu. Karena nggak ada solvennya ya. Betul, kita tidak mengandung solvent, kita water based. Nah, ini produk keempat. Kemudian produk kelima ini adalah kita juga ada karburator dan injektor cleaner. Kalau ini lebih spesifik, lebih ke otomotif atau industri. Jadi biasa digunakan untuk mesin-mesin combustion chamber atau mesin-mesin yang ada ruang bakarnya, baik itu karburator maupun injektor. Nah, yang terakhir adalah kita ada sabun cuci tangan. Sabun cuci tangan kita juga, kami mendapat pertanyaan cukup banyak, apa bedanya nih sama sabun cuci tangan yang biasa gitu. Nah, memang bisa saya sampaikan bahwa sabun cuci tangan di Rexco ini saya bilangnya lebih spesifik memang untuk pekerjaan teknik. Karena biasanya kan kalau di pekerjaan teknik kita, benar, tangan kita kotor, olian, kemudian juga lebih banyak oli, minyak-minyak lah. Nah, singkat cerita mungkin kalau Om Des dan teman-teman juga mungkin banyak tahu bersihin tangan kalau melakukan pekerjaan teknik biasanya pakai bensin ya. Nah, kayak pakai bensin itu dia efektif. Bensin by cleaner. Ya, bensin ini mengandung solvent. Jadi lagi-lagi penggunaan hal-hal seperti ini atau cairan-cairan seperti bensin itu kalau kena kulit tangan lama-lama akan kasar. Nah, produk Rexco kita sabun cuci tangan membersihkan oli-oli itu seefektif bensin, tapi kita wanginya enak untuk tangan dan bahan utama juga serat kelapa. Jadi nggak bikin kulit penggunaan untuk jangka panjang. Nah, kurang lebih itu sih untuk saat ini Rexco kita masih fokus di 6 varian produk itu sampai saat ini. Dengan sizing sih ada beberapa sizing tapi variannya 6. Ya beda-beda sampingan untuk ini ya, untuk yang demo yang kecil-kecil aja ya. Ya, kalau yang kecil kita free sample untuk dibagikan, itu tidak dijual. Ya. Ya. Ini juga, ini sampai ada yang kayak Om Ahmad Riza ini katanya baru tahu Rexco keluarin sabun. Terus ada yang nanya dari Wiwik VR, sabun Rexco bisa bunuh virus kah? Sabun Rexco bisa bunuh virus? Oh ya, ini pertanyaan ini memang cukup naik, meningkat juga di sosial media kami ketika lagi work from home ya. Jadi secara riset gini, saya mau memperjelas, saya mewakili sebagai marketing dari brand Rexco. Biasanya adalah kampanye-kampanye yang kami lakukan ini, kami sangat menghindari sesuatu yang tidak berdasarkan data ya, atau istilahnya kami tidak mau terlalu berlebihan. Nah, maka ketika kami ditanyakan mengenai virus, waktu itu kalau nggak salah juga memang ada yang bertanya, itu kami memang menjawab sih sampai saat ini kami belum melakukan pengujian untuk ke arah sana. Tapi kami menjawabnya adalah gini, sebenarnya virus sendiri, selama dia, pengertian virus itu mencuci tangan biasanya asalkan tangan kita tidak ada luka ya. Nah, ini saya jadi agak melenceng sedikit, tapi saya coba memperjelas karena ini memang apa juga yang kita jawab di sosial media bahwa selama tangan atau kulit yang terkena virus itu memang tidak luka ya, tidak berdarah. Nah, virus ini dicuci dengan sabun dan air mengalir, itu akan hilang. Gitu. Nah, masalahnya saya waktu itu memang menjawab buat teman-teman. Nah, itu dia. Jadi saya langsung memperjelas supaya teman-teman atau netizen lah ya, saya bilang netizen tidak salah kaprah. Sabun Rexco ini memiliki karakter yang berbeda dibandingkan sabun cair, sabun colek ya. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu biasanya pakai sabun adalah setelah sabunnya dituangin ke tangan, kita langsung bilas pakai air, terus dia berbusa. Nah, sabun Rexco tidak berbusa. Sabun Rexco itu tidak ada busanya, dan cara pakainya itu kalau di sabun biasa kan ibaratnya kasih cairannya, kasih air, bilas pakai lap. Rexco ada sedikit yang berbeda. Jadi kalau di Rexco itu kasih cairannya, kemudian digosok-gosok dulu rata di tangan semua, nah kemudian dilap dulu sampai kering. Gitu. Jadi langsung memang dilap pakai kain bekas, bisa tisu, dia dilap dulu, setelah dilap baru bilas air. Nah, karena kalau ada yang kebalik, dikasih air dulu bukan berarti salah sih, cuman biasanya lengket, seperti pokoknya lengket kalau langsung dikasih cairan kena air, nanti lengket, dia kira sabunnya expired atau apa, padahal itu bukan. Jadi kayak kemarin tuh awal-awal kan saya sempat norak juga tuh pakai terus masuk lah ini nggak berair. Pas pas dikasihin air nggak bisa lah, ini ngapain kemana nih? Atau nggak bisa bersihin itu dibongkar karena apa gitu lupa.
Karena kalau Om Jeff perhatikan, ketika tangan kita kotor oleh oli-oli, kemudian ketika cairan kan kayak lotion ya, agak kayak lotion gitu. Ya sebenarnya Nah, lebih mirip lotion nah, kan daripada sabun. Nah, jadi kalau di Rexco itu ketika cairannya dituang ke tangan itu langsung digosok-gosok itu kalau Om Jeff perhatikan langsung dia udah ngangkat item-item olinya. Item-item olinya udah keangkat, udah di lotion. Makanya setelah itu adalah lotionnya dilap dulu, dibuang tuh udah cairan kotor jadinya. Nah, baru setelah itu tinggal bilas air. Gitu. Nah, kalau buat yang nggak tahu, ketika si lotion kotor itu disiram air, sebenarnya nggak apa-apa juga. Cuman jadi itu salah aja urutannya. Jadinya nggak maksimal. Nah, kurang lebih gitu. Ini ada dari Om Zan Valentino, dia ngasih testimonial nih, pakai Rexco 70 katanya. Lumayan Oh, di greaser kita. Oke. Rexco 70 apa sih? Oh, di greaser ya? Oke. Di greaser. Ya kan bongkar sepeda gemuk dan bekas olinya pada membandel. Ini tadi katanya main sepeda lipat dia nih. Oh ya tuh ada yang nanya ya, saya juga bisa. Itu, kalau Om Jan itu di tempat kita dia biasanya jadi trainer untuk welding. Nah ini ada pertanyaan nih dari Wiwi VR. Rexco pembersih network. Rexco pembersih lantai apa nih katanya? Mana tadi? Hilang lagi nih. Oh, Rexco pembersih rantai apakah bisa dipakai untuk penggunaan lain? Melumasi engsel sepeda lipat. Oke, saya jawab yang itu ya Om ya. Ya. Ya, oke. Ini untuk siapa Bu Wiwik ya, cewek sepertinya. Ya, jadi jawaban saya gini sebenarnya kalau pertanyaannya Rexco pembersih rantai, apakah bisa digunakan untuk penggunaan? Di sini saya perjelas dulu. Berarti kalau pembersih rantai mungkin bukan pembersih ya, maksudnya Rexco pelumas rantai kali ya. Karena kalau pembersih kan pertanyaannya itu untuk melumasi engsel, berarti ya salah ya. Nah, ini maksudnya berarti yang pelumas rantai. Nah, jawabannya itu bisa, ya, tapi ada catatannya adalah yang chain loop. Ada catatannya adalah begini. Si chain loop itu kan dia agak lebih kental. Jadi ketika dia lebih kental, dia butuh waktu lebih lama untuk bisa meresap ke celah-celah yang sempit. Nah, biasanya engsel ini celahnya sempit-sempit. Kalau kita bicara engsel ya, baik itu engsel pintu, engsel sepeda lipat. Nah, otomatis akan butuh waktu meresap ke dalam lebih lama dibandingkan kalau nyemprotnya pakai pelumas anti karat yang kodenya 50 yang warnanya kuning kalengnya. Nah, cuman kalau jawabannya bisa. Memang untuk menghemat juga istilahnya diakalin bisa. Ya, ini ya benar yang Om Jeff lagi kasih lihat itu adalah yang pelumas anti karat. Kalengnya warna kuning, kodenya 50. Nah, itu untuk yang 50. Nah, terus yang jadi sebenarnya saya pernah bikin video juga. Saya pernah bikin video soal demo kontak cleaner dan lubrikan yang 50 ini juga. Waktu itu yang 50-nya demonya adalah dimasukin di air kan, lampu dimasukin air. Oke. Nah, itu saya ada bikin videonya tapi nggak tahu teman-teman di sini udah pada nonton atau belum. Tapi mungkin bisa dicek. Saya rencananya tadi itu pengennya kalau ada misalnya memungkinkan di situ di Altama bisa ada demo tapi kayaknya ribet ya. Ini aja ribet, audio hilang-hilang ya. Ya, kondisi sekarang sih ya memang lagi untuk bertemu agak susah ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, kita kasih pertanyaan lagi aja ya. Boleh. Dari Ahmad Riza, resiko anti karat Rexco katanya maksudnya. Rexco anti karat apakah bisa untuk melumasi beberapa komponen RC, laker, bearing yang kecil banget serta baut baut yang mini. Ini pada RC itu untuk Tamiya. RC itu radio kontrol ya. Saya coba pastikan RC ini yang radio kontrol mobil remote control itu ya. Harusnya ya. Gitu. Nah, kalau pelumas anti karat kita juga bisa. Jadi saya sedikit informasi kalau kami di Jakarta produk Rexco kami cukup banyak digunakan oleh komunitas Tamiya. Gitu. Jadi pemain mobil-mobil Tamiya ini kalau ini saya berani sampaikan karena kita sudah ada datanya.
kurang lebih adalah di komunitas penggemar Tamiya itu ketika dinamonya disemprotkan oleh, jadi pertama memang di kontak cleaner dulu, mungkin dibersihkan dari kotoran-kotoran sebelumnya. Nah kemudian Yang ini ya. ya yang kontak cleaner ini, jadi dia fungsinya murni membersihkan aja. Kita namanya tipenya dry contact cleaner atau kontak cleaner kering. Dry contact cleaner. Ya, jadi sebagai informasi juga kontak cleaner di pasaran ini ada dua tipe, ada yang dry dan wet. Wet itu atau basah. Jadi biasanya kalau kontak cleaner yang wet ini dia ada fungsinya melumasi juga, atau saya bilangnya itu setengah-setengah ya, atau bahasa umum mungkin banci gitu. Ada yang seperti itu. Nah, kalau di Rexco adalah kontak cleanernya yang dry. Jadi kita murni membersihkan aja, tidak ada fungsi melumasi di varian kontak cleanernya. Nah, jadi waktu itu kembali lagi ke Tamiya, ketika sudah dibersihkan, kita semprotkan dengan yang pelumas anti karat, dites dengan semacam dia tuh ada alat dyno, istilah dyno testnya Tamiya deh gitu. Nah, ya. Aduh, macet lagi nih. Aduh, macet. Nah, itu buat nambahin, kalau misalnya teman-teman masih bisa dengar saya, buat nambahin yang tadi itu, penggunaan di Tamiya itu, kalau dia bilang, Pak Tommy tadi bilang soal penggunaannya untuk kontak cleaner pakai di dinamo, saya pakai di dinamo untuk di mesin circular saw dan table saw. ya. Nah ini, udah lanjut lagi, udah nyambung, kita lanjut lagi. Oh ya, tadi saya ngomong keputus atau masuk audionya? Iya, keputus sampai di Oh, keputus. Ya udah saya ulang dikit ya. Ya. Oke, ya. Jadi sebenarnya singkat cerita, kita kalau di area Jakarta Tangerang, pelumas anti karat Rexco dan juga kontak cleanernya itu cukup disukai oleh komunitas Tamiya, karena setelah kita semprotkan pelumas anti karatnya diukur dengan istilahnya dyno testnya Tamiya ya, benda kecil gitu, bisa ukur kecepatan kita naik 1 sampai 2 angka di Tamiya. Dan menurut teman-teman dari Tamiya itu kalau naik sampai 2 angka itu efek banget sih gitu. Makanya saya juga memang melihat ya jadi lebih lancar. Jadi banyak ya, saya kalau sebelum balap RPM-nya ya, ini istilahnya RPM ya. Ya, RPM benar RPM ya, istilahnya RPM-nya gitu. Jadi kalau tadi menyambung pertanyaan, bisa nggak digunakan di RC, kemudian di mainan-mainan yang butuh pelumasan? Jawabannya bisa. Gitu. Bisa banget ya, bisa banget. Ya, ini udah terbukti di komunitas Tamiya. Betul. Di Jakarta. Saya juga soalnya mau bikin untuk yang Tamiya nanti rakit nanti sama pakai Rexco. Kebetulan kan ada dua-duanya nih yang dibutuhin. Kalau yang itu cleaner sama yang lubricant. Ya. Oke. Nah, ya tuh. Kebetulan ada punya semua. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih dari Nona Risa 15. Nah, jadi pertanyaannya dia nanya soal Rexco yang buat servis mesin mobil. Terus kalau ada yang buat servis mobil, Rexco apa gitu. Sebenarnya ini bisa semua sih sebenarnya nih di Rexco ya. Servis mesin mobil. Oh. Oke, kalau untuk servis mesin mobil mungkin saya menjawab di sini servis ringan kali ya. Karena kalau servis berat juga memang kita belum ada jenis cairan yang bisa mengakomodir kebutuhan itu. Cuman kalau servis ringan seperti yang tadi saya sampaikan, kita ada karburator atau injektor cleaner. Nah, jadi di sini adalah fungsinya biasanya kalau servis ringan kita pengen lebih bikin tarikan atau akselerasi nanti lebih lancar lah gitu. Nah, itu bersihin kerak-kerak karbon di ruang bakar bisa menggunakan Rexco 81 kita atau Rexco karburator injektor cleaner. Penggunaannya pun gampang sih. Jadi baik mobil maupun motor itu bisa dengan caranya pertama adalah membuka saringan udaranya. Kita buka saringan udara yang di mesin, kita angkat filternya, kemudian sambil mesin dinyalakan, kondisinya stabil dulu, jangan digas. Nah, sambil mesin sudah menyala stabil, Rexco-nya ini pasang pipa merahnya itu, kemudian semprotkan ke dalam ruang bakar. Nah, ini kalau di mobil butuh 2 orang, kalau motor bisa dilakukan 1 orang. Jadi kalau di mobil harus ada yang ngegas dari dalam, yang di depan nyemprotin. Nah, nyemprotnya berapa banyak? Sebenarnya kurang lebih pakai feeling aja. Saya sih kami pernah ngukur kalau 1 kaleng Rexco yang sebesar 500 mili itu digunakan untuk motor bisa sampai 4 kali penggunaan. Gitu. Sampai penjelasannya itu
Pertanyaannya, penjelasannya sampai di karburator, karburator sepeda motor untuk 500 apa namanya mililiter itu bisa 4 kali penyemprotan. Terus lanjut. Ya, kurang lebih, benar. Terus yang untuk yang mobil, Kalau mobil itu dari yang 1 kaleng 500 mili kurang lebih untuk cc 1500 adalah 2 kali pakai. cc 1500. halo. Oke. Sip. Ya. Ya. Nah, sebenarnya gini, jadi tadi pertanyaannya kalau untuk membersihkan noda selama permukaannya itu bidang licin, degreaser kita cukup banyak bisa digunakan nih Om. Gitu. Jadi sekedar informasi aja kan memang kalau degreaser secara fungsinya yang kita cantumkan adalah membersihkan noda oli dan permukaan logam gitu. Nah, cuman faktanya sebenarnya kalau di daerah dapur nih, misalnya untuk anggap rumah penggunaannya di rumahan gitu ya. Nah itu ya misalnya kalau di rumahan kompor, kemudian besi-besi stainless, kemudian keramik, kemudian juga papan tulis itu bisa menggunakan degreaser kita gitu. Iya. Nah, ya, berarti bisa dan yang membedakan adalah sedikit ada fungsi yang unik adalah di pelumas anti karat kita. Buat Om Jeff atau teman-teman biasanya kalau suka menemui ini di bodi mobil, biasa di area bawah itu di dekat spakbor roda itu suka ada noda-noda aspal. Nah, noda-noda aspal ini kan biasa kalau kita paksa bersihin catnya baret. Nah, kalau ini nggak bisa sama si degreaser, bisanya adalah sama si pelumas anti karatnya atau yang warna kuning, kodenya 50. Itu caranya gampang banget, cuma disemprotin, kemudian diamkan 1-2 menit setelah disemprot, nanti noda aspalnya akan jadi lunak tuh. Nah, setelah udah lunak, dilap aja pakai boleh lap microfiber atau lap basah. Nah, ntar kotorannya akan hilang dan cat nggak baret. Gitu. Ini lanjut yang itu tadi berarti. Kalau misalnya kita pakai multipurpose lubricannya Rexco 50 kan maksudnya kan? Ya. Pakai Rexco 50 untuk tar di bodi mobil. Kita semprot. Tapi kita nggak langsung lap. Tapi kita mau langsung kasih sabun karena kita mau cuci sekalian misalnya mobilnya. Kita langsung sama air sabun. Apakah boleh? Boleh, nggak apa-apa. Tapi maksudnya gini, maksudnya adalah untuk noda aspalnya sendiri harus ada di proses lap dulu nih Om Jeff. Gitu. Jadi jadi memang kalau sudah dilap pun soalnya nanti tetap akan ada sisa sedikit minyak lah, namanya memang salah satu sebenarnya kelebihan dari kita punya pelumas anti karat ini tuh kita punya cairan menempel di media yang disemprotkan ini cukup kuat. Jadi biasanya yang terjadi adalah ketika udah disemprotkan, udah dilap pakai kain microfiber pun sedikit masih agak berminyak. Nah, terakhir dicucilah pakai air dan sabun baru kinclong. Gitu. Nah, ini pertanyaan lanjutan untuk Rexco 20, apakah aman bila termakan? Untuk termakan kita tidak sarankan ya. Jadi kalau sampai termakan, jadi kami belum tahu maksudnya ke depannya apakah kami akan coba untuk mengecek proses sertifikasi food grade. Cuman sampai saat ini memang masih belum, kondisi juga sekarang masih banyak work from home seperti ini. Jadi kami pastikan untuk saat ini kalau termakan jelas tidak aman. Gitu. Jadi tidak disarankan lah, lebih baik jangan sampai masuk ke tubuh. Jadi hanya untuk penggunaan luar saja. Gitu. Mungkin asumsinya dia kayak gini nih, kalau kita habis ngebengkel gitu kan, lagi habis main oli terus bersihin pakai itu, terus dilap pakai tisu, terus tiba-tiba mau pegang gorengan langsung makan, apakah boleh gitu? Oh ya, kalau seperti itu memang kita sarankan sih sudah lap bersih, sudah pakaikan tisu, terakhir kalau bisa adalah ada bilas air mengalir dulu Om. Untuk bilas air mengalir lagi. Benar, jadi terakhirnya itu memang kalau pakai sabun Rexco sudah disabunin, udah dilap kering, takutnya adalah kalau tidak dibilas dengan air mengalir masih ada partikel yang tersisa. Iya. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Untuk rumah seperti engsel pintu, jendela, lubang kunci, pakai apa? Pakai yang botolnya warna kuning atau kodenya 50. Jadi yang itu yang pelumas anti karat gitu.
Ya, multi-purpose. ya. Jadi sebagai informasi produk kita beda varian, warnanya beda sih. Makanya ketika saya bilang warnanya kuning, supaya teman-teman juga nggak bingung, ya warna kuning pasti hanya pelumas anti karat. Tidak ada produk lain yang warnanya kuning juga gitu. Kalau di varian Rexco. Terus di untuk pertanyaan yang lain itu ada soal untuk kaca. Bisa nggak pelumas untuk pas motong kaca? Pelumas untuk pas motong kaca ini jujur kita belum pernah coba ya Om. Cuman pengalaman saya sih seharusnya bisa. Kenapa saya bisa bilang bisa? Karena biasanya kan kalau di proses pemotongan kaca itu fungsi pelumasan di sini itu supaya mata pisaunya tidak cepat haus gitu, tidak cepat habis. Nah, kenapa saya langsung berani bilang bisa? Ini terkait dengan kalau Om Jeff pernah lihat nggak demonstrasi kita yang mesin ada bebannya ditumpuk tinggi itu loh Om. Ya, jadi kita bandingkan kan memang kalau di proses demonstrasi itu kita bandingkan dengan produk kompetitor itu kan goresan kita aja jauh lebih sedikit dibandingkan produk kompetitor. Nah, atas dasar itu harusnya adalah mata pisaunya juga dan proses gesekan pas lagi proses potong kaca itu akan lebih minim kalau disemprotkan cairan kita. Gitu. Memang serveksi ya. Iya, betul. Nah, ini lagi dari mana Risa. Rexco yang bisa buat bersihin jok mobil dari kotoran. Wah, pakai apa ya? Wah, jok mobil ini sebenarnya pertanyaannya jok mobilnya kulit atau fabrik kulit ya? Atau sintetik ya? Kulit, fabrik, sintetik, plastik ya? Ya, karena kalau pokoknya dia non kulit berarti apakah itu kain atau fabrik berarti tidak bisa. Kalau dia kulit, saya belum pernah tes kalau ke kulit asli. Kalau di kulit sintetik jawabannya bisa menggunakan degreaser kita juga. Jadi sampai yang kami sendiri pernah tes kalau di kasus jok kulit sintetik adalah terkena spidol. Nah, itu hilang dan tidak ada masalah. Cuman kalau di jok kulit asli mungkin nanti kami harus tes dulu ya, karena biasanya kulit asli ini unik. Kalau kita bicara kulit asli itu kulit dari hewan apa dulu nih, kemudian dari hewan apa itu punya treatment yang berbeda-beda biasanya gitu. Nah, ini pertanyaan dari bocah kayu. Tanyanya ini soal ngebersihin grease yang kering di bearing mesin. Bisa nggak? Ngebersihin grease yang kering di bearing mesin. Bersihin grease yang kering itu bisa menggunakan kita punya pelumas anti karat, karena fungsi pelumas anti karat kita bisa melunakkan noda aspal. Di sini sebenarnya dalam kasus ini bisa kita pernah itu grease yang sudah agak keras itu dia memang bisa lunak lagi. Cuman kita sarankan ketika dia sudah bisa lunak, grease-nya di take out deh, maksudnya diganti dengan yang baru, gitu, yang lamanya dibersihkan. Gitu. Oke, jadi bisa pakai multipurpose lubrikan yang kuning ya? Ya, produk kami yang cukup memang banyak fungsinya itu di pelumas anti karat, karena dia namanya kenapa makanya kita bilang multipurpose lubricant. Benar-benar kadang tuh ada fungsi-fungsi nyeleneh yang kita nggak kepikiran ternyata bisa terbantu sama si warna kuning itu, gitu. Oke. Ini tadi lagi buat dari Om Ismail, dia nanya aman buat bahan karet nggak? Jadi dia asumsiin kalau ada baut dengan ada seal di situ, aman nggak untuk karetnya gitu? Oke, Om Ismail. Wah, oke nih. Ini saya catat bagus nih, pertanyaannya bagus. Jadi jawabannya produk kita ini adalah aman untuk karet, Om ya. Jadi dalam kasus-kasus tertentu ketika ada baut ataupun mur yang mau dibuka, kemudian memang perlu disemprotkan pelumas kami, dalam hal ini yang pelumas anti karat. Kemudian di area itu juga ada seal karet. Ini aman bagi seal karetnya itu. Jadi aman di sini adalah kami sudah tes amannya itu untuk penggunaan jangka panjang. Jadi kalau kami berani bilang aman
kami sudah tesnya untuk penggunaan jangka panjang, sehingga karetnya pun tidak lapuk, tidak getas. Gitu. Iya, seperti itu, jangan sampai kuahnya getas. Ya, gitu. Karena di campaign-campaign kami atau di bahasa marketing kami, contoh juga di Big Greaser kan kami bilang aman bila terkena plastik ataupun karet ataupun cat. Nah itu memang kami sudah tes dan penggunaan jangka panjang beberapa tahun tidak ada yang pudar, tidak ada yang getas. Gitu. Oke. Ini kita akan dalam waktu 2 menit lagi, waktunya akan habis. Oh ya. Jadi mungkin kita akan lanjutin lagi untuk ngasih untuk ngasih yang terpilih untuk dapat hadiah. Oh ya. Untuk nambahin pertanyaan dari saya ya. Boleh. Itu ya. Ngomong hadiahnya ada berapa banyak? Kita menyiapkan ada jaket sebanyak 3 buah untuk penanya-penanya yang pertanyaannya bagus nih, jadi bisa membantu teman-teman lainnya dari pertanyaan-pertanyaan ini. Gitu. Siap. Berarti nanti ini saya bikin list orang-orangnya. Nanti mungkin Pak Tommy yang akan pilih siapa yang akan terpilih nanti. Ini udah bisa lihat kan list pertanyaannya ya sini ya? Masih sejauh ini masih bisa lihat nih. Cuman memang chatnya cukup banyak juga nih, masih scroll ke atas. Banyak. Ya. Nah, jadi dari Oke. Tadi pertanyaan Om Jeff, sorry nih saya mau make sure biar nggak salah. Tadi mengenai jalur distribusi, kemudian sama apa Om? Satu lagi? Iya. Yang paling pertama target market dulu sebenarnya. Oh, target market. Oke, yang pertama target market. Jadi saya bantu menjawab. Kami dari Brand Expo ini pastinya kalau target market adalah kami memposisikan secara quality itu di medium high. Jadi memang target market kami memang produk-produk kami ini bisa digunakan baik dari sekedar hobis maupun sampai ke kelas yang kami katakan terkategori profesional. Kenapa begitu? Simpelnya begini, di produk-produk Rexco kami memang baru per tahun akhir 2019 kemarin itu kami dapat sertifikasi ROHS Compliance. Jadi pengertian sertifikat ROHS Compliance ini adalah kami dapat sertifikasi di mana produk-produk kami ini, ke-6 varian Rexco saat ini, dijamin bebas dari semua bahan yang berbahaya bagi alam ya. Jadi seperti timbal, merkuri, dan hal-hal yang bisa merusak alam itu kurang lebih ada 6 macam. Jadi simpelnya memang googling saja keyword sertifikasi ROHS, nanti akan keluar penjelasannya. Nah, jadi target market kami secara quality adalah memang di medium high. Kemudian memang kalau untuk pricing kami bisa memposisikan, kami bilangnya medium low ya. Sebenarnya juga ada alasannya, kami semua realistis, didasari dengan data. Kenapa kami memposisikan diri kami seperti itu? Karena memang kalau secara pricing dibandingkan produk kompetitor, apakah itu yang sudah market leader ataupun belum, biasanya produk-produk Rexco ini memiliki selisih 25-30% lebih murah Om dibandingkan produk-produk kompetitor. Jadi ini juga memang bisa dicek, kami tersedia di toko-toko mitra kami yang tradisional, misalnya pusat teknik yang di dalam satu area berjualan alat-alat teknik, ataupun di marketplace online gitu. Jadi kurang lebih ini adalah kalau sudah sampai ke daerah mana aja berarti? Kalau untuk daerah, ya ini jawaban selanjutnya memang saya mau jawab. Kami kurang lebih 6 tahun perjalanan sampai saat ini kami sebenarnya sudah masuk ke seluruh Indonesia. Kalau ditanya seluruh Indonesia, sebenarnya progresnya adalah sampai Papua pun kami sudah ada. Cuman memang kami masih di kota besar. Jadi sebut saja contoh, saya kasih gambaran, kalau Pulau Jawa itu mudah ditemukan. Kota-kota besar sampai kota-kota yang nyerempet ke kabupaten pun sudah mulai ada. Nah, cuman untuk yang pulau-pulau lain kami masih terus in progress, di mana kami terus harus mencari atau menggandeng mitra-mitra di kota setempat agar mereka mau menjadi reseller
produk Rexco gitu. Jadi tapi hal yang menurut saya atau menurut kami dari brand Rexco sangat mudah sekarang adalah kalau di zaman yang modern ini kan sebenarnya cukup banyak transaksi belanja itu bisa dilakukan online. Jadi sebenarnya kalau mau cari barang kami di online pastinya sudah mudah ditemukan, baik secara Rexco pun punya official store, kemudian juga banyak mitra-mitra kami yang mendagangkan barang dagangannya secara online. Jadi tinggal menyesuaikan aja karena Rexco ini punya sedikit karakter unik kan, di mana kami ini kan produk chemical bergas. Jadi kami ini produk kaleng chemical bergas. Jadi ketika transaksi belanja online-nya itu beda pulau, jadi sudah nyebrang pulau, itu biasanya akan terjadi kendala. Nah, tapi untuk menyiasati itu memang kami juga memiliki service center yang tersebar di 13 kota besar. Nah, biasanya kami dari prinsipal pusat dari merek Rexco, kami sudah taruh beberapa barang kami di stok lah, istilahnya kami udah nyetok di service center kami yang di kota-kota tersebut, sehingga contoh kalau ada teman-teman netizen dari Kalimantan pengen order, itu silakan order aja. Karena nanti barangnya akan keluar dari service center kami ada di Samarinda. Jadi sudah di satu pulau yang sama. Nah, jadi tidak terkendala beda pulau. Karena biasa kalau beda pulau, otomatis udara tidak akan bisa. Kalau lewat jalur laut biasanya gitu. Iya, oke. Itu jalur distribusi udah aman. Berarti sekarang mungkin bisa dikasih summary soal produk-produk Rexco itu yang bisa jadi andalan itu apa aja? Mungkin kasih summary dulu untuk semua pembahasannya kita pada sore hari ini. Oke, biasanya kalau memang saya mensummarikan rata-rata itu produk andalan 3 macam. Memang dari kami kan ada 6 macam saat ini. Nah, 3 macamnya ini itu sebenarnya tergantung apakah dia otomotif, industri, atau rumah tangga dulu nih. Gitu. Jadi tapi kenapa saya bisa bilang rata-rata 3 macam? Contoh, kalau saya bilang di rumah tangga, biasanya pelumas anti karat ini selalu ada nih di mana-mana. Dia berguna, kemudian kalau kita bicara di rumah tangga, pelumas anti karat, kemudian ada degreaser. Nah, kemudian degreaser itu kan untuk bersihin yang tadi, bersihin ini itu. Nah, kemudian kalau di rumah tangga ini juga yang berguna itu biasanya memang di chain loop ya, biasanya lebih ke chain loop untuk di rumah tangga. Jadi memang biasanya chain loop itu apakah chain loop ini saya bilangnya tergantung juga memang masih kondisi apakah ada kendaraan yang ada rantainya atau enggak ya, mengingat zaman sekarang kan cukup banyak kendaraan sudah matic gitu. Nah, tapi selain rumah tangga, kalau di otomotif pastinya memang si pelumas anti karatnya kepake. Nah, lagi-lagi si chain loop-nya juga kepake, kemudian sama si karburator injektor cleaner. Nah, kalau kita bicara industri juga ada 3 macam. Lagi-lagi si pelumas anti karat, dia ada lagi. Kemudian kontaknya. Ya, jadi pelumas anti karat ini memang udah selain fungsinya banyak, faktanya memang di segmen apapun bisa pakai pelumas anti karat kita, dari orang yang profesional teknik banget sampai yang sebenarnya ibu-ibu rumah tangga pun bisa pakai yang pelumas anti karat kita. Nah, kalau di industri tadi pelumas anti karat, kemudian ini contact cleaner. Jadi biasanya kalau industri itu sering banget bersihin panel-panel kelistrikan. Kalau udah lama itu mereka penting untuk maintenance. Nah, yang satu lagi adalah degreaser. Jadi kalau degreaser juga biasanya mesin-mesin pabrik juga dalam udah penggunaan lama itu mau dibersihkan. Nah, mereka cocok banget menggunakan degreaser kita untuk maintenance mesin-mesin luar ya, saya bilangnya mesin-mesin area luar mereka. Gitu sih kurang lebih penjelasannya Om Jeff. Ya. Nah, jadi ini semuanya kita materinya udah selesai pembahasannya. Mungkin dari Pak Tommy sendiri, selain saya tadi kita mau kasih selamat untuk yang udah menang-menang. Nggak tahu ini orangnya masih ada di sini atau enggak. Ya, nanti jangan lupa ya hubungin Instagram rexco.id untuk konfirmasi hadiah. Nah, nanti video ini akan saya usahakan untuk dipost lagi nanti di IGTV dan juga nanti di YouTube. IGTV itu. Ya, IGTV dan YouTube nanti saya akan post di YouTube juga. Nah, untuk siap. Pak Tommy nih,
kasih pesan-pesan dong untuk teman-teman yang udah nonton ini. Oke, pesan-pesan ya, paling dalam beberapa kalimat singkat. eh saya cuman bisa menginformasikan bahwa ya memang buat teman-teman netizen yang belum tahu produk Rexco, saya sangat merekomendasikan semoga dari penjelasan saya tadi yang singkat dan cepat, mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba. Jadi teman-teman mencoba, kemudian apa ya saya bilangnya, kita saat ini dalam menggunakan suatu produk di market itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari quality dan price. Nah, maksud saya adalah kalau ada produk baru yang price-nya oke dan quality-nya juga tidak, maksudnya boleh diadu lah gitu, kenapa tidak untuk mencoba? Mungkin value for money kali ya. Betul, gitu. Jadi value for money-nya, nah jadi kalau memang sudah dicoba tidak memuaskan, ya maka produk itu harus menanggung konsekuensinya untuk untuk maksudnya konsumen yang sudah coba akhirnya nggak repeat order. Nah tapi kalau Ya, ya. sudah baru value for money bagus tapi nggak mau nyoba kan sayang. Nah maksud saya sih seperti itu. Jadi saran saya ya boleh dicoba produk kami Rexco, kemudian rasakan kualitasnya dan nanti akan merasakan value for money, hemat uangnya itu cukup berasa lah untuk penggunaan jangka panjang. Gitu sih. Oke, gitu ya teman-teman. Nanti kalau Ya, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut, bisa DM saya atau nanti bisa DM langsung ke rexco.id. Dan untuk betul. yang pertemuan kali ini kita mau sudahi dulu sampai di sini ya, Tommy ya. Oke, betul. Ya, betul. Oke. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari tadi, dari kita masih tes network dari jam 2:30 udah pada nonton sampai Ya, sekarang itu udah mau 4:30. Terima kasih teman-teman udah mau semuanya udah 4:30, menyaksikan. betul. Ya. Iya, jadi nanti kalau yang belum sempat nonton mungkin bisa nonton lagi di IGTV atau di YouTube saya nanti di YouTube Wong DIY akan segera saya post. Ya, betul. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga dari saya mengucapkan untuk Om Jeff, teman-teman Wong DIY ya, atau apa teman-teman juga yang di Yogyakarta, Jawa Tengah. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal kita testing ini. Tadi sinyal sempat ada putus nyambung sampai sekarang selesai kurang lebih udah mau 4:30 nih ya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu. Oke, sampai ketemu lagi. Ya.